apa yang sebenarnya terjadi di lift ini. Elise Lam, mahasiswa Kanada, menginap sendirian di Hotel Cecil, Los Angeles. 4 hari kemudian, dia menghilang. Video yang beredar adalah satu-satunya petunjuk visual yang ada yang bisa ditemukan dimanapun. Tapi gerak-geriknya tak masuk akal. Dia seperti berbicara sambil melakukan gerakan aneh dengan sesuatu yang tidak nampak. Setelah itu, dia menghilang. Jasadnya ditemukan beberapa minggu kemudian di dalam tangki air di atap hotel. Apakah ini kasus hilang biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Selamat datang di Pustaka Bait. Mari kita telusuri kebenaran kelam dari kisah ini bersama. Di sebuah sudut kota Vancouver yang tenang, pada tanggal 30 April tahun 1991, lahirlah seorang gadis bernama Elise Lam atau dalam nama kanton, Lam Hao-ye. Dia adalah putri dari pasangan imigran asal Hong Kong yang mencoba peruntungan baru di tanah Kanada, membangun kehidupan dari nol dengan mengelola sebuah restoran kecil di lingkungan lokal. Elise tumbuh dalam keluarga yang sederhana namun penuh kasih. Dia dikenal sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Seorang anak yang tenang, suka membaca, dan memiliki dunia dalam pikirannya sendiri. Di usia dewasa, Elise menjadi mahasiswa di University of British Columbia. Jurusannya tidak pernah benar-benar dikonfirmasi, tetapi minatnya jelas yaitu literatur, fotografi, budaya pop, dan psikologi. Dia kerap mengekspresikan dirinya melalui media sosial, terutama lewat blog Tumblr-nya yang bernama Nouvelle Nouveau, sebuah ruang digital tempat ia menulis pemikirannya, membagikan kutipan, dan menumpahkan isi hati. Tumblr-nya mencerminkan sosok Elise yang introspektif, sensitif, dan kadang-kadang gelisah. Di balik ketertarikannya pada estetika dan sastra, ia menyimpan pergulatan yang tidak semua orang tahu. Dia berjuang melawan gangguan bipolar dan depresi, sebuah diagnosis yang membayangi hari-harinya. Dia menjalani terapi, bergantung pada obat-obatan, dan berjuang untuk tetap stabil. Namun, ada masa-masa ketika ia berhenti minum obat, dan disitulah batas realita dan ilusi mulai kabur. Di akun media sosialnya, ia sering mengatakan bahwa ia merasa sedang dibuntuti, yang mengakibatkan munculnya teori seputar kematiannya yang menyatakan bahwa ia dibunuh. Kesehatan mental Elise bukan hanya catatan medis. Dalam perjalanannya yang kelak akan membawanya jauh dari rumah, ke sebuah hotel tua di Los Angeles, kondisi ini menjadi kunci dalam memahami teka-teki yang hingga kini masih belum sepenuhnya terpecahkan. Dia bukan hanya sebuah kasus. Dia adalah seorang anak, seorang penulis, seorang pemimpi, Elise Lam, yang kisah hidupnya kini abadi dalam bayang-bayang misteri. Pada awal tahun 2013, mahasiswi berusia 21 tahun ini memulai sebuah solo trip melintasi pantai barat Amerika. Dia ingin menjelajah, menulis, dan merasakan dunia di luar zona nyamannya. Melalui blog pribadinya, Elise berbagi keresahan, impian, dan juga pergumulannya dengan gangguan bipolar yang ia alami. Namun, perjalanan ini bukan pelarian, melainkan pencarian jati diri. Pada akhir Januari, ia naik kereta Amtrak menuju Los Angeles, kota terakhir dalam rencananya sebelum melanjutkan ke San Diego.
Dan di sanalah ia memesan sebuah kamar murah di hotel tua yang tampak biasa, tapi menyimpan sejarah kelam yang panjang. Elise Lam menginap di kamar ke-506 di lantai 5 dari Hotel Cecil. Dan sejak malam itu, segalanya mulai berubah. Tahun ke-1924, di kawasan Main Street, Los Angeles, sebuah proyek ambisius diluncurkan. Seorang pengusaha bernama William Banks Hanna memiliki impian besar, membangun hotel mewah yang akan menjadi simbol kejayaan pusat kota. Arsitek Lou Lester Smith ditunjuk untuk mewujudkannya. Dengan anggaran sebesar $1 juta, jumlah fantastis di masa itu, berdirilah Hotel Cecil, sebuah bangunan megah bergaya Beaux Arts dengan marmer Italia, pilar-pilar raksasa, dan langit-langit berhias ukiran klasik. Saat pertama kali dibuka, hotel ini memiliki lebih dari 700 kamar. Ia dirancang untuk menyambut para pelancong kelas menengah dan para pebisnis yang berkunjung ke pusat kota Los Angeles. Cecil bukan sekadar tempat menginap, tapi lambang kemewahan. Namun, semua itu tidak bertahan lama. Beberapa tahun setelah pembukaan, krisis ekonomi global mengguncang Amerika Serikat. The Great Depression membuat bisnis hancur, rumah-rumah kosong, dan jalanan dipenuhi pengangguran. Kawasan di sekitar Hotel Cecil mulai berubah dari pusat kota yang sibuk menjadi daerah rawan kejahatan dan tunawisma yang dikenal sebagai Skid Row. Hotel Cecil pun ikut terhisap ke dalam kegelapan itu. Kamar-kamar yang dulunya disewa oleh para pebisnis kini dipenuhi oleh orang-orang putus asa, pecandu, dan mereka yang tidak punya tempat lain untuk pergi. Dari sinilah reputasi Cecil mulai bergeser. Ia tidak lagi dikenal sebagai hotel mewah tetapi sebagai tempat tragedi terjadi berulang kali. Sejak tahun 1930-an, Hotel Cecil menjadi lokasi dari puluhan kasus kematian misterius. Mulai dari bunuh diri, pembunuhan, overdosis, hingga orang-orang yang meloncat dari lantai atas. Salah satu kasus paling awal terjadi pada tahun 1931 saat seorang pria bernama W.K. Norton ditemukan tewas karena menelan kapsul beracun. Setelah itu, kasus demi kasus terus bermunculan. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah tempat ini dikutuk? Namun, yang membuat nama Cecil benar-benar melekat dalam sejarah kelam adalah ketika para pembunuh berantai memilih tinggal di sana. Tahun ke-1985, seorang pria bernama Richard Ramirez, dijuluki The Night Stalker, melakukan aksi keji, membunuh dan memperkosa korbannya di seluruh Los Angeles. Saat malam, setelah membunuh, ia kembali ke Hotel Cecil, naik ke kamarnya lewat tangga belakang, dan membuang bajunya yang berlumuran darah di tempat sampah belakang hotel. Beberapa tahun kemudian, pembunuh berantai asal Austria, Jack Unterweger, juga tinggal di Cecil saat membunuh 3 pekerja prostitusi. Ia mengaku tinggal di sana sebagai jurnalis yang sedang menulis tentang kejahatan. Namun ternyata dialah pelakunya. Tahun 2011, manajemen mencoba rebranding. Nama hotel diubah menjadi Stay on Main dan dibuatkan lobi terpisah agar para tamu tidak tahu bahwa mereka sebenarnya berada di Cecil. Tapi sejarah tidak bisa dibungkam dengan nama baru. Setelah kasus Elise Lam, reputasi Hotel Cecil tidak bisa diselamatkan. Tahun 2017, hotel ini akhirnya ditutup untuk renovasi besar.
Pemerintah kota menyetujui rencana untuk mengubah Sicily menjadi tempat tinggal bersubsidi bagi warga berpenghasilan rendah. Tahun 2021, Sicily resmi dibuka kembali, bukan sebagai hotel, tapi sebagai tempat penampungan sosial. Namun bagi banyak orang, tempat ini bukan sekadar bangunan, tapi monumen dari semua yang terlupakan, penderitaan, kegilaan, dan sisi gelap manusia. Namun ada satu pertanyaan yang tetap tersisa. Apakah Sicily Hotel hanya sebuah bangunan tua di tengah kota? Ataukah ia adalah entitas hidup yang menyerap energi kelam dari para penghuninya? Sebuah rekaman CCTV berdurasi pendek mengubah segalanya. Video ini diambil dari dalam lift Hotel Cecil, Los Angeles. Tanggalnya tak terlihat jelas dalam rekamannya, tapi diyakini terekam pada hari terakhir Islam terlihat hidup. Video itu dirilis ke publik oleh kepolisian Los Angeles pada 13 Februari tahun 2013 dan seketika menjadi viral di seluruh dunia. Dalam video itu, Ilis terlihat memasuki lift. Ia menekan beberapa tombol, lalu berdiri di sudut, seolah bersembunyi dari sesuatu. Tapi pintu lift tak kunjung tertutup. Ia keluar masuk kembali, mengintip ke koridor, dan melakukan gerakan aneh dengan tangan seolah sedang berbicara dengan sosok tak terlihat. Ada sesuatu yang jelas tak biasa, namun tak ada yang tahu pasti apa yang sedang terjadi. Tidak ada suara, tidak ada lawan bicara, tidak ada penjelasan. Dan setelah itu, Islam tak pernah terlihat lagi. Tapi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu lift itu, kita harus kembali ke hari ketika semuanya dimulai. 28 Januari tahun 2013, Islam tiba di Los Angeles, bagian dari solo trip keliling California. Perjalanan yang ia impikan dan rencanakan berbulan-bulan sebelumnya. Dia check-in di Station Main, sebuah penginapan murah yang menempati bagian dalam dari bangunan lama Cecil Hotel. Awalnya, Ilis menempati kamar bersama. Namun hanya dalam 1 atau 2 malam, ia dipindahkan ke kamar pribadi nomor 506 setelah rekan sekamarnya mengeluhkan perilakunya yang dianggap aneh dan mengganggu. Hari-hari berikutnya tampak biasa. Ilis mengunjungi toko buku, berbicara ramah dengan pegawai, membeli buku untuk keluarganya. Ia bahkan sempat mengunggah postingan di blog dan berbagi keceriaan di media sosial. Namun pada tanggal 31 Januari, sesuatu berubah. Hari itu Ilis dijadwalkan untuk check out dan melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya, tapi dia tak pernah tiba. Dia tidak menjawab pesan, tidak menelepon. Padahal biasanya dia menelpon untuk mengabari orang tuanya setiap hari. Tanpa absen sekalipun, dunia tidak pernah lagi mendengar kabar dari Islam. Ayah ibunya yang selama ini rutin berkomunikasi dengan Ilis setiap hari, langsung tahu bahwa ini bukan sekadar kelalaian. Polisi Los Angeles pun mulai melakukan pencarian. Hotel Cecil menjadi pusat perhatian pertama, karena itulah tempat terakhir Ilis diketahui berada. Penyisiran dilakukan ke setiap lantai, setiap kamar diperiksa. Polisi bahkan menggunakan anjing pelacak untuk mengikuti aroma atau jejak terakhir yang ditinggalkan Ilis. Namun hasilnya nihil, tidak ada tanda-tanda keberadaan Ilis. Tidak ditemukan sesuatu mencurigakan. Dia seperti menguap, hilang begitu saja dari tengah-tengah gedung hotel. Hingga akhirnya, 2 minggu kemudian, pada 13 Februari, pihak kepolisian memutuskan untuk merilis satu-satunya petunjuk visual yang mereka miliki.
Sebuah rekaman dari kamera pengawas di dalam lift yang diambil pada malam saat Ilis terakhir terlihat. 5 hari kemudian, pada 19 Februari 2013, tamu-tamu hotel mulai mengeluhkan sesuatu yang ganjil. Air keran di kamar mereka mulai mengalir lambat. Rasanya aneh dan memiliki bau yang tidak sedap. Bahkan, air itu berwarna kehitaman. Seorang teknisi hotel bernama Santiago Lopez pun dikirim ke atap untuk memeriksa tangki air, yang menjadi sumber utama air minum dan mandi untuk seluruh penghuni hotel. Saat dia memanjat tangga besi menuju atas tangki, membuka tutup logam berat, dia melihat sesuatu yang membuatnya mundur dan memanggil polisi. Di dalam tangki air, terapung tubuh seorang perempuan muda dalam posisi menghadap ke atas. Itu adalah Ilis Lam. Otoritas segera melakukan otopsi. Tidak ditemukan luka fisik signifikan. Tidak ada bekas kekerasan, pelecehan, atau serangan. Tes toksikologi menunjukkan Ilis mengonsumsi obat-obatan yang sesuai resep untuk gangguan bipolar, namun sebagian dosis harian tampaknya terlewat. Hal ini membuka kemungkinan bahwa gejala gangguannya kambuh. Kesimpulan resmi dari kematiannya adalah tenggelam secara tidak disengaja, dengan gangguan bipolar sebagai faktor signifikan. Tapi kesimpulan itu justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bagaimana Ilis bisa masuk ke atap hotel tanpa membunyikan alarm darurat? Bagaimana dia bisa membuka tutup tangki air yang berat dan tinggi itu sendiri? Mengapa tidak ditemukan pakaian, ponsel, atau barang pribadi di sekitarnya? Dan yang paling membingungkan, apa yang sebenarnya terjadi di dalam lift malam itu? Ilis Lam ditemukan, tapi misteri tentang bagaimana dan mengapa tetap terkubur bersama keheningan air di tangki itu. Pihak kepolisian menyimpulkan, Ilis Lam meninggal karena tenggelam. Sebuah kecelakaan dengan gangguan bipolar sebagai faktor pendukung. Tapi bagi publik, kesimpulan itu justru terasa terburu-buru, seolah ada keinginan kuat untuk segera menutup kasus ini. Salah satu pertanyaan paling sederhana namun sangat penting adalah ini, apakah benar rekaman CCTV dari dalam lift itu adalah rekaman satu-satunya? Karena hampir semua hotel memiliki kamera di lorong-lorong kamar, apalagi hotel sebesar Cecil. Dan jika Ilis terlihat menunjukkan perilaku aneh di dalam lift seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak kasat mata, bukankah seharusnya perilaku itu juga terekam di lorong hotel? Bukankah seharusnya ada jejak digital yang lebih lengkap? Pertanyaannya, apakah memang tidak ada rekaman itu? Atau justru ada, tapi tidak pernah dipublikasikan? Mungkinkah pihak hotel dan kepolisian sudah mengetahui lebih banyak dari yang mereka sampaikan? Dan mungkin misteri Ilis Lam bukan tentang apa yang kita lihat, tetapi tentang apa yang tidak bisa ditunjukkan oleh kepolisian. Beberapa percaya bahwa Ilis tidak masuk ke tangki air itu sendiri. Dibunuh dan tubuhnya disembunyikan di sana. Di internet, teori berkembang liar. Salah satunya mengaitkan Ilis dengan eksperimen biologis yang tak tercatat secara resmi. Saat itu, sebuah wabah TBC menyerang daerah kumuh tak jauh dari Hotel Cecil. Anehnya, nama alat tes yang digunakan adalah lam Ilisa. Kebetulan, atau bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Sebagian percaya Ilis menjadi korban ritual yang dikenal sebagai The Elevator Game, sebuah permainan mistis asal Korea yang konon bisa membawa seseorang ke dimensi lain. Langkah-langkahnya mirip, tekan tombol-tombol lantai dalam urutan tertentu.
berkomunikasi dengan entiti asing ketika pintu lift terbuka setelah menekan tombol-tombol tersebut. Mungkin apa yang dilihat oleh Lisa setelah pintu lift terbuka berbeda dengan apa yang kita lihat di rekaman. Apakah Elise membuka pintu ke dunia lain? Elise Lam datang ke Los Angeles hanya untuk liburan, tapi dia tak pernah kembali. Dia meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tidak ada saksi, tidak ada suara terakhir, tidak ada kepastian. Hanya jejak samar di dalam lift dan tubuh yang ditemukan terlalu lama, terlalu sunyi. Apakah ini murni kecelakaan, sebuah kejahatan tersembunyi, atau sesuatu yang lebih dari dunia yang tak kita pahami? Hotel Cecil tetap berdiri hingga hari ini, tapi bagi banyak orang, bangunan itu tidak lagi sekadar tempat menginap, melainkan simbol dari semua misteri yang tidak pernah mendapat keadilan. Dan di balik setiap pintu, setiap lorong gelap, masih ada kisah yang belum selesai ditulis. Setiap misteri menyimpan potongan-potongan kecil kebenaran. Dan disinilah kita berusaha menyusunnya bersama-sama. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan video ini. Satu klik darimu membantu kami membuka lebih banyak lembaran misteri dunia.